Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Lembaga Trah Goa Talo Sanrobone menyelenggarakan dialog yang fokus membahas pendidikan adat dan budaya yang mengundang partisipasi dua kerajaan besar Sulawesi Selatan. Lantas seperti apa pembahasan dalam diskusi tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Diskusi bedah persoalan adat dan budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Trah Goa Talo Sanrobene pada tanggal 3 Desember 2023 di Hotel Jolin, Makassar merupakan forum penting untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian adat dan budaya, khususnya di Goa. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Forum Silaturahmi Kraton Nusantara Sulsel, Dr. Insinyur Haji Ali Malombasi Daeng Nyingka, YM Kareng Sanrobone, Tumak Bicara Buttari Goa Andi Syamsuddin Dem Matawang Kareng Segeri, Caleg DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan Haji Aisyah Tiar Arsyad SE MBA, Ketua Umum Trah Goa Talo Sanrobone Suwardi Idris Amir Deng Matawang, dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas Supratman SS MSc PhD. Dalam penjelasannya, Malombasi Daeng Nyingka mengangkat problematika tentang penggunaan perangkat adat yang sebenarnya tidak diperuntukkan oleh semua orang. Salah satunya adalah pemakaian songkok bone yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Selain itu, Andi Syamsuddin yang juga salah satu anggota kerajaan Goa menyampaikan bahwa problematika adat dan budaya yang lain adalah terkait dengan adat ritual mencuci alat kerajaan di Goa yang tidak lagi diberikan ruang kepada keluarga kerajaan untuk melaksanakan ritual tersebut oleh pemerintah. Pertama, kami dari Lembaga Trah Goa Talo Sanrobone, sebuah lembaga yang memang konsen pada persoalan adat dan budaya, ingin menjembatani antara tokoh adat, masyarakat adat dengan calon legislatif. Sehingga calon legislatif ini ada pengetahuan tentang problematika yang terjadi dalam persoalan adat dan budaya. Kebetulan langsung hadir dua perwakilan kerajaan besar di Sulawesi Selatan, Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo dan Raja Sanrobone hadir atau Kareng Sanrobone. Dan alhamdulillah tadi kita sudah memaparkan segala problematika yang terkait persoalan adat dan budaya. Ibu Aisyah sendiri, Aisyah Tiar Arsyad sebagai bakal calon legislatif juga tadi merespon sangat positif, dan ini memang menjadi harapan kami bahwa bagaimana Lembaga Trah Goa Talo Sanrobone ini menjadi jembatan antara masyarakat adat dengan pemerintah. Nah, itu. Kemudian memang yang kedua, kita memang selama ini sangat berharap pemerintah ke depan dalam memajukan negara ini atau daerah itu tidak lepas dari kearifan lokal kita dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan budaya dalam membuat kebijakan-kebijakan, karena biar bagaimanapun hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para leluhur-leluhur tokoh-tokoh adat yang berjuang sampai mengorbankan banyak keluarga, kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, memang ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita majukan melalui adat dan budaya. Selain misalnya mempertahankan kearifan lokal, juga menumbuhkan ruang-ruang ekonomi baru. Karena banyak sebenarnya potensi-potensi dalam ruang-ruang adat dan budaya yang bisa dikemas atau disinergikan untuk menjadi sebuah gerakan-gerakan pariwisata yang tentunya melahirkan ruang-ruang ekonomi bagi masyarakat lokal ketika itu digarap dengan bagus. Dalam diskusi ini, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat dan anggota keluarga kerajaan menjadi sorotan penting. Haji Aisyah memberikan perspektifnya mengenai eksistensi masalah yang dihadapi para pemerhati budaya. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelestarian adat istiadat yang pada kenyataannya mengalami hambatan signifikan. Selain itu, Supratman sebagai pendidik menekankan bahwa budaya melibatkan segala aspek, baik materi maupun spiritual, dan harus menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan. Dan perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap sejarah dan kebudayaan agar makna dan konsep yang dipahami oleh masyarakat tidak menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Suwardi menyoroti urgensi penguatan literasi budaya, mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap budaya secara umum, termasuk anggota keluarga kerajaan.
Dalam hal ini, langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman tersebut adalah dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun literasi berbudaya. Pemerintah juga diharapkan menempatkan lembaga-lembaga kebudayaan pada posisi strategis untuk mendukung para pemerhati budaya dalam menjalankan fungsi pelestarian dan pengembangan warisan budaya. Dalam rangka implementasi kuliah kerja nyata tematik atau KKNT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM 20 SKS, P2 KKN menyelenggarakan workshop di Inspiring Room Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata P2 KKN Universitas Hasanuddin menyelenggarakan workshop implementasi KKN tematik MBKM Unhas di Inspiring Room Unhas Hotel and Convention Sabtu 2 Desember 2023. Laporan Ketua Tim Pengelola KKN Unhas oleh Muhammad Kurnia SPI MSc PhD. Workshop ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, memberi sambutan sekaligus membuka acara. Selain itu, Wakil Rektor 1 juga membawakan materi pertama yaitu kebijakan Unhas terhadap pelaksanaan KKN tematik MBKM 20 SKS. Ya, jadi sebenarnya konsepnya bahwa kita ingin lebih spesifik kegiatannya. Kenapa spesifik? Karena itu adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita lihat persoalan-persoalan yang spesifik yang ada di masyarakat dan itu yang kita bantu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah. Sehingga kita sebut dengan KKN tematik, jadi targeted kegiatan. Jadi sebenarnya ini sudah ada di dalam kurikulum. Ini kita hanya mulai mensosialisasi sehingga bisa diimplementasikan. Jadi ini sudah bagian dari konsep yang ada di kurikulum yang kita sebut dengan mata kuliah penguatan kompetensi. Dalam acara workshop tersebut berlangsung diskusi yang interaktif untuk membahas program KKN MBKM. KKN tematik harus relevan dengan program pembangunan daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan visi misi Unhas. Materi kedua, strategi dan tahapan pelaksanaan KKN tematik MBKM 20 SKS dibawakan oleh Dr. Iqbal STP MSI. Terima kasih dari TV Unhas. Saya kira sangat menarik diskusi tadi dan banyak hal yang bisa menjadi dasar bagi kami untuk menyusun persiapan-persiapan untuk implementasi MBKM 20 SKS ini. Tadi dari arahan WR1, saya kira kemudian hal yang pasti adalah panduan untuk bagaimana menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ke depannya. Tadi juga dari beberapa diskusi, masukan-masukan, saya kira hal yang pasti selain panduan tentu kemudian mendesain program-program yang tentu kita kolaborasikan dengan program-program studi yang ada di Universitas Hasanuddin. Dan tentunya juga ada poin penting yang perlu kita perjelas di sini, bagaimana membangun suatu sinergi yang karena kita ketahui program-program kerja yang akan kita laksanakan di lapangan tentunya tidak terlepas dari bidang ilmu yang ada. Tentu kolaborasi dan sinergitas ini sangat dibutuhkan sehingga apa yang menjadi sasaran dengan program-program kerja yang ada itu bisa lebih optimal di lapangan atau di masyarakat nantinya. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh penanggung jawab KKN dari setiap fakultas, dosen pendamping dalam kegiatan KKN, serta tim pengelola KKN. Tujuan dari workshop ini yaitu dapat membuat satu rancangan program KKN TMBKM, tahapan, rekomendasi konversi, hingga pencapaian sasaran kegiatan. Himpunan Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Hari H Sosialisasi Alma Mater yang berlangsung di studio utama Unhas TV, Gedung Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. MISEKTA merupakan himpunan mahasiswa peminat sosial ekonomi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan salah satu tahap yang diikuti oleh mahasiswa baru program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 2 hingga 3 Desember 2023 di studio utama Unhas TV, Gedung Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini mengangkat tema iluminasi nilai-nilai kaderisasi dalam bingkai kemisektaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencerahkan dan menggali pemahaman lebih dalam terkait nilai-nilai kepemimpinan, etika,
keterampilan yang diperlukan dalam Misekta sebagai organisasi kader dan keprofesian. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa baru program studi agribisnis, panitia pelaksana, badan pengurus harian, badan pengawas, dan pemeriksa, Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia, dan warga Kema Agribisnis. Kegiatan ini terdiri dari 7 materi yang akan dibawakan oleh senior-senior dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Misekta itu organisasi profesi yang berada di program studi agribisnis. Misekta itu kepanjangan dari mahasiswa peminat sosial ekonomi pertanian. Program kerja Departemen Pengaderan yaitu sosialisasi alma mater. Sosialisasi alma mater ini tahap pertama dari 3 tahap yang ada di Misekta untuk merekrut kader-kadernya. Adapun tema yang diangkat pada kegiatan ini yaitu iluminasi nilai-nilai kaderisasi dalam bingkai kemisektaan. Artinya itu iluminasi itu diartikan sebagai pencahayaan nilai-nilai yang ada di Misekta yang akan dikemas atau yang akan dibingkai dalam kemisektaan, yang lebih seperti itu. Akbar selaku ketua panitia menuturkan bahwa materi yang dibawakan ini terdiri dari materi pengembangan karakter, kemahasiswaan, sejarah pergerakan kemahasiswaan, urgensi pendidikan, pengenalan lembaga BPH Misekta, Baper, dan Formasepi. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan yang terus-menerus serta berkelanjutan, memiliki orientasi prestasi dan memiliki orientasi leadership, serta memiliki kemampuan untuk aktif dalam organisasi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.